Ini teman-teman, kamu tahu nggak? Di dalam diri kamu, di dalam diri kita, ada satu pertanyaan yang selama ini kamu nggak mau nanyain, padahal itu ada. Tahu nggak pertanyaan itu apa? Maaf ya, kalau lagi-lagi ini menyentuh dan terlalu benar. Pertanyaan itu sederhana. Gimana ya caranya saya menjadi orang yang benar agar bisa mendapatkan apa yang saya mau? Simple, itu kan yang kau mau? Itu pertanyaan kamu bukan? Diri kamu nih contohnya. Mungkin kita bicara soal masalah jodoh. Berapa banyak sih, mohon maaf, orang-orang di sekitar kamu dulu yang kamu seleksi, tapi kok maaf ya, gak ada satupun di antara mereka yang betul-betul sesuai atau cocok dengan apa yang kamu mau. Di tengah jalan ada yang selingkuh lah, di tengah jalan ketahuan mohon maaf busuknya lah, sampai akhirnya kamu kembali jomblo, kembali single seperti dulu lagi. Capek. Masalah uang juga sama ya. Udah berapa banyak usaha yang kamu lakukan, pekerjaan yang kamu lakukan. Tapi mohon maaf nih, ada nggak perubahan yang signifikan dalam hidup kamu? Kalau jujur, biasanya orang yang dikasih izin Tuhan untuk ketemu video saya, mereka orang butuh bantuan ya. Sama kayak kamu, diri kamu butuh bantuan. Sehingga, maaf, kayaknya belum sesuai deh apa yang terjadi dalam hidup kamu dengan apa yang kamu mau. Nah sekarang langsung nih di bagian depan. Langsung di bagian depan ini saya ingin ngasih tahu satu kalimat emas yang membuat kamu sadar dan ketampar. Kamu tahu nggak? Kunci dari rejeki, kunci dari segala apapun supaya mereka hadir dalam hidup kamu itu apa? Cuman satu. Kamu tahu? Hal itu adalah kamu butuh perasaan dimuliakan. Saya ulangi. Kalau rezeki kita pengen bagus, kalau jodoh terbaik bagi kita ingin hadir di depan kita seizin Tuhan, perasaan yang butuh ada di batin kamu adalah perasaan dimuliakan. Betul nggak? Jebret. Kok bener lagi nih anak nih? Mas Aryan, kok bisa bener lagi tuh? Bener mas, perasaan dimuliakan itu makin lama makin gak saya rasakan lagi dalam hidup. Entah kenapa ya mas, kok bisa gitu? Iya, sadar atau tidak, perasaan dimuliakan itu loh yang akan membuat hidup kamu jadi lebih baik seizin Tuhan. Nah sekarang coba lihat deh, mohon maaf. Bener nggak? Semakin banyak masalah atau mentoknya sesuatu hal dalam diri kita, dalam hidup kita, pasti di situ juga kita ada perasaan butuh dimuliakan oleh orang lain. Bener nggak? Di saat kita ngerasa kok nggak ada orang yang membuat saya merasa berharga, merasa dimuliakan, di saat itulah rezeki kita kayaknya nggak bagus-bagus banget atau malah mohon maaf mentok terus. Betul apa betul? Coba renungkan. Kenapa hidup kita menjadi hambar? Karena perasaan dimuliakan udah nggak ada. Kenapa rezeki kita jadi seret? Karena perasaan dimuliakan orang yang dulu pernah ada, tapi sekarang udah nggak ada. Kenapa jodoh kita jadi seret mulu ya? Padahal saya udah berusaha apapun mas demi jodoh, karena perasaan dimuliakan yang kamu butuhkan sudah tidak ada di batin kamu lagi. Betul atau tidak? Kamu selama ini pengen banget ngerasa dimuliakan, ngerasa dianggap penting oleh orang di sekitar kamu. Betul atau betul? Renungkan. Nah, kalau memang benar seperti biasanya, itu loh sumbernya. Kalau bahasa Inggris itu biasa disebut dengan burnout. Burnout tuh kayak lebih parah dari perasaan jenuh, teman-teman. Orang jenuh wajar ya, wajar. Tapi kalau burnout, itu udah lebih parah dari jenuh. Nah, burnout itu, akarnya ya itu tadi. Dia pengen banget merasa dimuliakan, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak ada orang-orang di sekitar dia, di sekitar kamu yang ngerti. Kamu tuh butuh loh dihargai, kamu butuh loh dianggap, kamu tuh butuh dianggap spesial. Betul? Nah, sekarang gini. Anggap saja saya sebagai seorang sahabat dekat kamu seperti biasa ya. Ada saya di sini, anggap aja saya memegang bahu kamu, terus saya menatap wajah kamu sambil saya berkata seperti ini. Kamu itu di mata mereka mungkin kurang berharga. Tapi kamu tahu nggak? Diri kamu itu berharga buat saya. Saya ulangi perkataan saya untuk kamu ya. Diri kamu
Di mata mereka, di mata orang-orang, bisa jadi mungkin kurang berharga. Tapi kamu, bagi saya, itu sangat spesial dan sangat luar biasa. Gimana rasanya? Enak nggak kamu dengar suara kayak gitu? Enak nggak kamu dengar kalimat seperti ini? Nah, inilah obatnya. Obatnya adalah bukan saya suruh kamu terapi apapun. Kamu cukup mendengarkan perkataan saya yang tadi aja berulang kali. Itu loh obat kamu. Iya, makanya saya bingung. Banyak orang bertestimoni di pagar kehidupan sama kayak kamu yang ngerasa Mas Arya ini seolah-olah teman dekat saya. Bahkan ada yang bilang juga Mas Arya ini seolah-olah kayak sahabat yang udah kayak saudara dekat. Kenapa? Karena setiap kali mendengarkan kata-katanya kok bener dan relate dengan saya. Nah sekarang, saya akan membuat kamu menjadi lebih baik. Saya akan ulangi kalimat emas tadi, tapi saya minta tolong. Kamu janji satu hal. Apa itu mas? Jangan jadi orang yang mudah putus asa lagi ya. Janji? Oke, kalau sudah janji, kita mulai terapinya sekarang. Sekarang saya tidak akan menyuruh kamu berkata apa-apa, tapi saya butuh kamu kalau bisa memejamkan mata. Ya, pejamkan mata, boleh duduk, tiduran pun tidak masalah. Nah sekarang bayangkan. Bayangkan saya hadir di depan kamu sebagai seorang sahabat. Bayangkan saya tersenyum di depan wajah kamu, kemudian rasakan bahu kamu disentuh oleh tangan saya, seperti layaknya seorang sahabat baik yang berbicara. Kemudian kamu dengerin perkataan saya ya, cukup kamu dengarkan. Bayangkan saya memandang wajah kamu, kemudian saya berkata begini. Kamu itu memang tidak berharga di mata mereka. Bisa jadi kamu kurang bernilai bagi mereka. Tapi diri kamu harus tahu, kamu itu luar biasa, kamu spesial, setidaknya bagi saya sebagai sahabat kamu. Kamu luar biasa, kamu berarti, kamu bernilai. Tidak ada orang yang sama seperti kamu karena kamu diciptakan Tuhan sebagai makhluk manusia yang spesial. Janji ya untuk coba lagi, maju lagi, jadi orang baik lagi. Janji ya untuk terus bahagia. Selesai. Udah buka mata lagi. Rasanya enak nggak? Cuman dengerin doang kan? Nggak pakai ngucapin kata apa-apa, paling cuman menggunakan pikiranmu saja, membayangkan apa yang saya suruh bayangkan tadi. Coba saya tanya, kenapa kamu bisa enak? Karena tidak ada orang di sampingmu, di sekitar kamu yang mengatakan ini. Padahal ini kan yang kamu tunggu dari dulu. Betul gak? Ini kan yang kamu nanti-nantikan dari dulu. Coba sekarang saya tanya sama kamu, ini bagi yang cari jodoh. Kamu tuh cari jodoh, sebenarnya apa sih yang kamu cari? Yang kamu cari tuh orang yang menurut kamu setidaknya bisa berkata seperti Mas Aryan tadi deh di samping saya. Karena pada dasarnya apa? Benar, kamu tuh cuma menunggu orang yang bisa memuliakan kamu kok sebagaimana semestinya. Bagi kamu yang pengen punya rezeki bagus, buat apa kamu cari uang? Sekarang saya tanya. Pasti kamu cari uang untuk mendapatkan cinta kasih dari orang-orang di sekitar kamu. Ngelihat anak kamu bahagia, orang tua kamu bangga, pasangan kamu senang, orang-orang yang kamu kasihi sayang sama kamu. Betul gak? Coba. Nah pertanyaannya, kamu dapetin itu semua nggak ketika kamu dapat uang? Maaf ya, sepertinya enggak. Akhirnya apa? Kamu jadi burn out kan? Dapat sih duit, gajinya oke, kerjaannya oke, tapi kok kayaknya flat, hambar, kosong, nggak ada rasanya mas. Rasanya tuh kayak hambar aja gitu, kok bisa ya mas? Jawabannya tadi, kamu pikir dengan punya uang, kamu bisa membuat orang lain memuliakan kamu sebagaimana yang kamu mau. Tapi ternyata kamu nggak dapetin itu. Akhirnya kamu ngerasa kosong, hampa, dan bahkan sering menangis sendiri. Betul nggak? Nah sekarang kamu janji ya, jadikan audio ini atau video ini sebagai sahabat baik kamu.
Mulai sekarang kamu tidak boleh lagi menjadi orang yang mudah putus asa. Setiap kali kamu sedang sedih, setiap kali kamu sedang merasa hampa, udah tonton lagi video ini. Dengarkan lagi suara saya terutama di bagian terapi tadi. Di bagian terapi tadi kamu dengarkan berulang kali, kamu resapi. Ketika kamu sudah mendengarkan, kamu jadi segar lagi, mentalnya jadi bagus lagi, siap menjalani hidup lagi, udah tersenyum sendiri lagi. Selesai, maju. Coba lagi apa yang belum kamu coba dalam hidup. Berusaha, berikhtiar setelah kamu berdoa. Putus asa lagi? Dengerin lagi video ini, terutama di bagian tadi. Di bagian ketika saya menterapi kamu, menyuruh kamu membayangkan saya dan mendengarkan saya. Itu bagian yang paling emas, daging dan kamu butuhkan ya. Jadi selamat, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tonton ini berulang kali dan saya minta tolong seperti biasa. Silakan kasih jempol ke atas video ini. Sudah? Terima kasih. Jempol ke atas yang kamu berikan itu sangat bernilai bukan bagi saya, tapi bagi banyak orang yang menanti pertolongan melalui video ini. Kamu hebat loh.